Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai glaukoma. Adapun anggota kelompok kami yaitu Syahril Rizpani dengan STANMUK 150 2020 0034 dan saya sendiri Nurhami Sulaiman dengan STANMUK 150 2020 0108. Pertama, definisi glaukoma. Menurut Lipiro 11, glaukoma adalah sekelompok kelainan mata yang menyebabkan neuropati optik yang ditandai dengan perubahan pada kepala saraf atau optik atau disoptik yang berhubungan dengan hilangnya sensitivitas pada mata dan hilangnya lapang pandang pada mata atau hilangnya pandangan pada mata. Kemudian glaukoma juga dapat didefinisikan sebagai penyakit atau kelainan pada mata akibat kerusakan saraf pada bola mata yang ditandai dengan terjadinya peningkatan tekanan bola mata atau terjadinya tekanan intraokular atau TIO yang diakibatkan karena bertambahnya produksi cairan pada bola mata atau bisa saja terjadi karena pengeluaran cairan bola mata sehingga terjadilah peningkatan dari tekanan intraokular. Kemudian adapun etiologi dari penyakit glaukoma, di mana etiologinya belum diketahui secara spesifik, namun peningkatan tekanan intraokular dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya glaukoma atau kerusakan pada mata. Namun tekanan intraokular ini merupakan salah satu dari banyak faktor yang terkait dengan perkembangan dari glaukoma atau penyebab dari glaukoma, di mana ketika terjadi peningkatan tekanan saraf optik maka bisa saja terjadi karena iskemia atau aliran darah yang berkurang atau tidak teratur dan eksitotoksisitas atau kematian dari neuron yang disebabkan karena berlebihannya paparan neurotransmitter glutamat sehingga menyebabkanlah cedera atau kematian pada syaraf. Kemudian terjadi karena reaksi autoimun dan proses fisiologis abnormal lainnya. Adapun klasifikasi dari glaukoma, pertama yaitu terdapat glaukoma primer, di mana glaukoma primer itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Di mana untuk glaukoma primer sudut terbuka atau primary open angle glaucoma atau POAG biasa disebut sebagai glaukoma simplex atau glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya dan ditandai dengan sudut bius mata yang terbuka. Sedangkan glaukoma primer sudut tertutup atau primer angle closure glaucoma atau PACG merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan TIO akibat penutupan sudut sebagian atau secara keseluruhan pada iris perifer sehingga terjadi obstruksi pada aliran aukus hormon atau cairan bening yang terdapat pada bola mata. Kemudian yang kedua yaitu glaukoma sekunder, di mana glaukoma sekunder ini merupakan salah satu kondisi yang menimbulkan glaukoma, di mana contoh hal-hal yang dapat menimbulkan glaukoma sekunder itu seperti ketika terjadi perubahan pada lensa, kelainan atau inflamasi pada uvea, kemudian terdapat trauma pada mata sebelumnya dan telah melakukan tindakan bedah mata sebelumnya, atau adanya ruberosis dan penggunaan steroid dalam jangka panjang juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya glaukoma sekunder.
Kemudian yang ketiga, glaukoma kogenital, di mana glaukoma kogenital itu sendiri merupakan salah satu jenis cacat mata bawaan yang ditimbulkan kerusakan pada mata bayi, yang dimana kerusakan pada mata ini bisa saja memicu gangguan penglihatan, bahkan bisa saja terjadinya kebutaan pada seseorang. Kemudian adapun faktor risiko yang dapat terjadi pada penderita glaukoma menurut Kusuma Madjaja SP MK tahun 2019 dan Whitmer tahun 2016, yaitu dimana bisa saja terjadi karena tekanan intraokular atau TIO yang tinggi, yaitu sekitar lebih dari 20 mm raksa. Yang kedua, bisa saja terjadi karena seseorang yang memiliki ras Asia dan Afrika dan orang yang memiliki bilik mata depan yang dangkal. Yang ketiga, seseorang yang memiliki usia di atas 40 tahun juga bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya glaukoma pada seseorang. Kemudian yang keempat, miopium atau rabun jauh yang tinggi dan hiperfobia atau rabun dekat juga bisa menjadi faktor risiko bagi penderita glaukoma. Kemudian seseorang dengan memiliki beberapa riwayat penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular, contohnya itu seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyempitan pembuluh darah, dan penyakit jantung koroner, itu bisa juga menjadi faktor risiko bagi seseorang untuk mengalami glaukoma. Dan seseorang yang memiliki keturunan glaukoma juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya glaukoma, atau seseorang yang memiliki keturunan atau riwayat keluarga yang mengalami glaukoma, dan riwayat trauma atau cedera pada mata, dan juga penggunaan steroid jangka panjang bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya glaukoma pada seseorang. Kemudian adapun tanda dan gejala dari penyakit glaukoma itu sendiri, di mana untuk gejala pada penyakit glaukoma, yang pertama pada primary open angle glaucoma itu tidak ada gejala sampai terjadinya hilang pandangan secara signifikan. Kemudian yang kedua, pada primary angle closed glaucoma tidak terjadi gejala non simptomatik atau prodromal, atau biasanya juga terjadi penglihatan kabur dan mengalami kabur pada mata yang disertai dengan terjadinya seperti ada lingkaran cahaya di sekitaran lampu yang disebabkan oleh kornea, dimana bisa juga merasakan gejala seperti penglihatan yang kabur dan merasakan seperti bengkaknya bola mata, dan kadang juga bisa saja seseorang merasakan seperti sakit kepala. Sedangkan untuk seseorang yang mungkin menderita glaukoma akut bisa saja mengalami gejala seperti gejala yang berhubungan dengan kornea, di mana kornea bisa kayak seperti keruh dan bengkak, dan bisa saja merasakan nyeri pada kornea dan tidak kenyamanan pada mata. Kemudian bisa saja merasakan mual, muntah, nyeri perut, dan diaporesis atau keringat dingin. Kemudian untuk tanda dari penyakit glaukoma itu sendiri, yang mana yang pertama pada
terjadi perubahan diskus dan hilangnya lapang pandang atau pandangan. Kemudian bisa saja ditandai dengan tingkat intraokular bisa normal atau terjadi peningkatan, yaitu lebih dari 21 mm raksa atau 2,8 kPa. Kemudian untuk tanda yang terjadi pada glaukoma mungkin yang masih ringan, maka akan merasakan seperti kelainan pada diskus optikus dengan lapang pandang yang normal serta dan standar pimetri. Sedangkan seseorang yang mungkin mengalami glaukoma yang sedang atau seseorang yang mengalami glaukoma sedang, maka bisa saja terjadi perubahan diskus optikus yang ditambah dengan kelainan pada lapang pandang pada suatu hemifilet yang tidak berada dalam 5 derajat fiksasi pengolahan sentral. Nah, sedangkan untuk seseorang yang mengalami glaukoma yang parah, maka bisa saja terjadi perubahan diskus optik dengan hilangnya lapang pandang pada kedua hemifilet dan hilangnya 5 derajat fiksasi sentral serta kelainan pada setidaknya satu hemifilet. Kemudian untuk tanda pada glaukoma sudut tertutup akan mengalami konjungtiva akut dan hipermesis kornea keruh, bilik mata depan yang dangkal, dan kadang-kadang diskus optikus edematus dan hiperemi. Kemudian bisa saja juga terjadi peningkatan tekanan intraokular, umumnya meningkat tajam hingga 40 sampai 90 mm raksa atau 5,3 sampai 12,0 kPa ketika gejala muncul. Kemudian untuk tanda yang akan dirasakan oleh penderita glaukoma yang sudah kronis, maka bisa saja merasakan perubahan diskus dan hilangnya lapang pandang, dan bisa juga terjadi secara tiba-tiba tekanan intraokular bisa saja tiba-tiba normal maupun meningkat hingga lebih dari 21 mm raksa atau 2,8 kPa. Baik, selanjutnya masuk pada patofisiologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Syahrul. Saya silakan. Kita akan membahas patofisiologi dari glaukoma. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu membahas anatomi dari mata. Nah, mata terbagi atas dua bagian, yaitu anterior chamber di bagian depan dan posterior chamber di bagian belakang. Nah, anterior chamber berisi cairan yang bernama aqueous humor, dan juga posterior chamber yang berisi cairan yaitu vitreous humor. Nah, anterior chamber terbagi lagi atas dua, yaitu kamera okuli anterior dan juga kamera okuli posterior. Nah, kamera okuli anterior dibatasi bagian depannya oleh kornea dan bagian belakangnya dibatasi oleh iris. Nah, kalau kamera okuli posterior, bagian depannya dibatasi oleh iris dan juga bagian belakangnya dibatasi oleh pupil. Bagian lateral dari lensa ada perpanjangan dari koloid yang disebut dengan ciliary body atau corpus ciliaris. Nah, badan dari ciliary itu yang bentuknya bergerigi itu yang dinamakan sebagai processus ciliaris. Nah, fungsi dari processus ciliaris ini adalah yang pertama fungsinya itu untuk menggantung lensa, kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk memproduksi aqueous humor atau cairan yang berada di kamera okuli anterior di anterior chamber.
Nah, aqueous humor ini adalah cairan yang menutrisi bagian kornea dan juga lensa. Nah, kenapa dinutrisi? Karena kornea dan lensa tidak mengandung pembuluh darah. Nah, kalau kornea dan juga lensa memiliki pembuluh darah, maka akan menghalangi pandangan. Kemudian kembali lagi, jadi epitel-epitel pada prosesus ciliaris akan mengambil sebagian plasma yang berasal dari pembuluh darah, kemudian akan mengalirkannya ke kamera okuli posterior. Setelah itu melewati lubang pupil dan menuju ke kamera okuli arterior. Kemudian cairan itu akan masuk di sudut mata, yaitu disebut sebagai irido cornealis karena dibentuk oleh iris dan juga kornea. Nah, pada daerah irido cornealis terdapat suatu lubang yang disebut canalis clamp. Nah, canalis clamp ini yang akan dilalui oleh cairan yang bernama aqueous humor. Nah, setelah aqueous humor melewati kamera okuli anterior, kemudian akan masuk ke dalam canalis clamp. Pada bagian anterior dari canalis clamp terdapat suatu jaringan ikat yang menutupi lubang dari canalis clamp yang disebut sebagai tubercular meshwork, yaitu sebagai penyaring yang menutupi canalis clamp. Kemudian setelah masuk ke canalis clamp, cairan ini akan dialirkan menuju vena episclera. Nah, selain menuju vena episclera, sebagian kecil dari aqueous humor yang berada di kamera okuli anterior, dia juga akan masuk ke dalam rongga suprachoroid di bagian sini karena letaknya berada pada superior dari choroid. Nah, pada glaukoma sudut tertutup terjadi penutupan sudut sebagian atau seluruhnya oleh iris perifer sehingga terjadi obstruksi pada aliran aqueous humor. Nah, karena kanal clamp-nya ini tertutup, maka oculi humor itu akan menumpuk pada bagian anterior chamber sehingga terjadi penumpukan kavitas anterior okuli dan terjadi peningkatan tekanan intraokular karena massa dari aqueous humor yang ada di anterior chamber ini meningkat sehingga akan mendorong discus nervus opticus atau DNO pada bagian belakang mata. Nah, ketika terdorong, maka otot-otot yang ada di belakang mata ini akan terdorong masuk ke dalam. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan intraokular yang disebabkan oleh penumpukan oleh aqueous humor di anterior chamber, maka otot-otot yang di belakang mata ini akan terdorong sampai ke retina. Nah, retina pun akan ikut juga terdorong atau akan ditekan. Nah, ketika retina ini yang ditekan, maka sel-sel dalam retina akan mengalami kerusakan atau bahkan selnya bisa mati. Nah, pada glaukoma sudut terbuka biasanya terjadi karena insersi dari iris bagian pangkal iris lebih besar sehingga menutupi kanal clamp. Nah, karena kanal clamp-nya tertutup sehingga aliran kanal clamp tidak lancar sehingga dapat menumpuk di bagian anterior chamber dan terjadi peningkatan
tekanan intraokular. Terjadi atrofi iris dan korpus siliar di bagian uvea mata, sehingga dapat menurunkan penglihatan. Kemudian selanjutnya yaitu penata laksana dari glaukoma. Nah, obat-obat yang digunakan seperti beta adrenergic blocking agents, yang obat-obatnya yaitu betaxolol, carteolol, levobutolol, metipranolol, dan timolol. Semuanya ini mekanisme kerjanya yaitu dapat mengurangi produksi air pada badan siliar, sehingga mengurangi produksi air dan tidak terjadi penumpukan pada anterior chamber di bagian depan mata. Nah, kemudian ada golongan agonis adrenergik seperti apraklonidin dan brominidin, di mana mekanisme kerjanya yaitu mengurangi produksi aqueous humor. Dan bromidin juga ini diketahui dapat meningkatkan aliran uvoskleral. Hanya bromidin yang memiliki indikasi utama. Kemudian ada golongan agonis kolinergik seperti karbakol dan pilokarpin, yang semuanya yang dimana kedua obat ini itu mekanismenya dapat meningkatkan aliran aqueous humor melalui jalinan trabekuler. Dan ada lagi golongan kolinesterase inhibitor. Selanjutnya ada golongan carbonic anhydrase inhibitor, yaitu mekanisme kerjanya dapat mengurangi produksi aqueous humor pada badan siliar. Kemudian ada yang analog prostaglandin, di mana obat-obatnya itu latanospros, latanoprosten, dan bimatopros. Nah, di mana mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan aliran keluar dari uvoscleral aqueous dan dapat pada tingkat yang lebih rendah aliran keluar trabekuler. Nah, obat-obatan yang tadi telah disebut di atas menurut Pharmacope edisi 11, ada pula yang menurut selain obat-obatan yang telah disebut di atas yang menurut Dipiro 11, ada pula yang menurut Dipiro 9, di mana obat-obatnya itu betaxolol, trimolol, cartenolol, levobutalol ini beta blocker, di mana mekanismenya sama, menurunkan produksi air, di mana memiliki efek samping menyengat saat ditanamkan, mengurangi efek samping dibandingkan timolol. Sistemiknya itu bronkospasma untuk timolol. Sistemik itu bronkospasma, sakit kepala, pusing, bradikardia, hipotensi. Untuk di mata itu keratitis pungata superficial, nyeri mata, anestesi kornea, diplopia, dan ptosis. Nah, ada pula yang carteolol, di mana efek sampingnya sama seperti timolol yang di atas. Kemudian ada pula yang levobutalol, yang efek sampingnya menyengat, bradikardia, dan hipotensi. Nah, ada pula yang agonis kolinergik seperti pilokarpin, di mana sistemiknya itu meningkatkan sekresi air liur dan buang air kecil. Di mata itu miosis, konjungtivitas, variokular akomodasi terinduksi, ablasi retina, dan
iritis, dan ada pula yang golongan agonis adrenergik seperti epinefrin dan dipifrin, yaitu epinefrin di mana efek sampingnya di mata adalah penglihatan kabur, hiperemia konjungtiva, dan di sistemik adalah sakit kepala, jantung berdebar, tekanan darah tinggi, dan gelisah. Nah, untuk dipiprin itu efek sampingnya rasa terbakar, perih, konjungtivitas folikular, dan penglihatan kabur serta sakit kepala. Ada pula yang alfa agonis, di mana efek sampingnya adalah takifilaksis, blefarokonjungtivitis alergi, dan bromidin yaitu iritasi mulut kering, mengantuk. Juga ada yang golongan inhibitor karbonat anhidrase, di mana efek sampingnya adalah parestesia pada ujung jari kaki, kelelahan, depresi, batu ginjal, trombositopenia, agranulositosis, anemia aplastik. Kalau metazolamida itu efek sampingnya parestesia pada ujung kaki, kelelahan, depresi, batu ginjal, trombositopenia, dan agranulositosis. Inhibitor karbonat, di mana efek sampingnya dapat edema, perih, terbakar, dan gatal, penglihatan kabur, robek, mata pahit dan kering, serta sakit kepala. Kemudian ada analog prostaglandin, yaitu efek sampingnya adalah pigmentasi iris, hiperemia konjungtiva ringan, iritasi lokal, edema, makula sistoid, meningkatkan pertumbuhan bulu mata. Untuk obat yang bimatopros itu hiperemia konjungtiva ringan, pigmentasi iris, dan travoprost yang dimana efek sampingnya adalah edema makula sistoid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.